Hutan Blora tentunya sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur. Paru-paru Pulau Jawa yang berada di antara kedua provinsi ini memang tidak hanya lebat dengan pohon-pohon jati, tapi juga mengalirkan banyak kisah angker dan kerap tidak masuk akal. Apakah banyaknya hal mistis terjadi di hutan ini karena sejarah masa lalunya sebagai tempat pembuangan para mayat korban perang? Maka inilah kisah-kisah mistik tentang hutan Blora dan keangkerannya yang sering menjadi buah bibir. Order gaib pentas ketoprak. Kisah ini tergolong langka dan tak masuk akal. Pada tahun 2003, kabarnya salah satu kelompok seni ketoprak mendapat undangan untuk pentas di sebuah rumah yang ada di desa Kedung Bacin, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. Namun setelah ditunggu lama hingga acara usai, kelompok pentas ketoprak tersebut tak kunjung tiba. Hal ini tentu saja sempat membuat tuan pesta dilanda perasaan kecewa. Namun berita keesokan harinya membuat warga sekitar gempar. Para anggota kelompok pentas ketoprak ini rupanya ditemukan berada di tengah hutan Blora yang dipenuhi oleh pepohonan rimbun. Ironisnya, saat dikomplain oleh tuan pesta, para pemain ketoprak merasa kebingungan sendiri. Pasalnya, menurut mereka, kelompok pentas ini tadi malam sudah menggelar pentas ketoprak yang begitu meriah karena dihadiri oleh banyak masyarakat. Mereka pun akhirnya tersadar bahwa acara pentas tadi malam rupanya dihadiri oleh para penghuni dari kerajaan gaib yang ada di tengah-tengah hutan Blora. Pengendara motor hilang misterius. Bagi masyarakat Blora, keangkeran jalur hutan Blora bukan lagi sebuah keanehan. Kejadian di luar nalar, hilangnya pengendara motor pada saat malam hari seakan sudah menjadi cerita biasa. Pada umumnya, para pengendara motor yang melewati jalur ini pada malam hari melenceng dari arah jalan yang seharusnya dilewati. Saat ditemukan, pengendara sudah berada di area hutan yang tak beraspal, seolah ada kekuatan mistis yang menariknya masuk arah hutan dan gelap. Para pengendara juga biasanya mengalami kejadian tak biasa, seperti mesin kendaraan yang tiba-tiba mogok tanpa sebab di tengah hutan. Anehnya, tidak hanya pengendara motor, supir bus dan truk yang melintasi area ini pun dikabarkan sering salah jalan, seolah ada jalur goib yang sengaja diciptakan oleh sang penjaga hutan. Para pengendara pun kemudian tertipu, sehingga masuk ke arah hutan yang dikelilingi pepohonan besar. Ironisnya, begitu tersadar, para supir ini pun merasa keheranan sendiri karena lokasi yang dimasuki rupanya mustahil untuk dilewati oleh kendaraan roda 4 lantaran dipenuhi pohon-pohon jati yang besar. Misteri Kota Gaib. Hutan Blora juga sering digadang-gadang sebagai lokasi beradanya kota gaib. Sama seperti kisah grup ketoprak yang tampil di hadapan para penghuni kota gaib. Kisah ini dialami oleh seorang pria yang mengunjungi salah satu sahabatnya di wilayah Kunduran Blora. Pria ini rupanya melakukan perjalanan dengan sepeda motornya tepat pada malam 1 Suro. Dan pada saat pulang, sang pria tiba-tiba merasa melewati sebuah kota yang sangat ramai dan modern. Hal yang mana tentunya sangat mustahil karena ia sedang berada di kawasan hutan Blora. Kejadian aneh ini berawal dari sang pria yang menemukan seorang ibu dan anaknya tengah menunggu bus di pinggir jalan. Terbawa perasaan iba, pria ini pun berniat mengantar pulang ibu dan anak tersebut ke rumah mereka. Anehnya, setelah mengantar ibu dan anak tersebut, sang pria merasa bahwa hanya berputar-putar di tengah hutan tanpa adanya arah jalan untuk pulang. Ia pun baru berhasil keluar setelah sesosok orang tua berbaju putih menunjukkan kepadanya jalan utama ke arah Solo. Konon kejadian tersesatnya banyak orang di hutan Blora akan ditandai dengan munculnya awan yang hitam pekat terlebih dulu.
Ketika orang masuk ke area kabut hitam itu, dengan sendirinya pun ia seolah memasuki dunia astral para makhluk gaib. Tempat pesugihan. Angkernya hutan Blora kemudian dihubung-hubungkan dengan fakta bahwa banyaknya para pencari ilmu melakukan pesugihan di tengah belantara. Salah satu lokasi yang cukup favorit adalah situs Bonggan yang dipercaya segelintir masyarakat sebagai tempat untuk mendapatkan keuntungan. Namun saat ini, masyarakat kabarnya sudah melarang orang luar selain masyarakat setempat untuk masuk ke situs Bonggan. Pasalnya, menurut penuturan, jika orang luar yang masuk situs Bonggan untuk melakukan pesugihan, maka hal itu berakibat pada warga setempat sendiri yang akan kesulitan untuk mencari rejeki atau nafkah sehari-hari. Berputar-putar di area pemakaman. Kisah misterius berikut kabarnya terjadi pada tahun 2009 yang dialami oleh seorang anggota polisi. Saat pulang tengah malam melewati jalur hutan Blora, tiba-tiba saja lampu sepeda motornya lepas. Ia pun sempat turun untuk memperbaiki lampu sepeda motornya, namun ternyata tak berhasil. Alhasil dengan memegang lampu yang masih menyala, polisi ini berusaha menyalakan kembali sepeda motornya untuk pulang. Tapi anehnya, sampai pagi rupanya sang polisi tidak sampai-sampai ke rumahnya. Setelah ditegur oleh warga yang membuatnya kembali sadar, ia pun baru menyadari bahwa selama hampir semalaman, ternyata ia dan sepeda motornya hanya berjalan-jalan mengitari area pemakaman sampai pagi. Banyaknya cerita mistis seputar hutan Blora tentunya tidak dapat dipastikan kebenarannya secara ilmiah. Percaya atau tidak, semua tergantung pada kiblat keyakinan setiap pribadi.